Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini pertemuan kedua untuk mata kuliah farmakologi 3. Hari ini menurut schedule harusnya Bu Dani, namun saya menggantikan beliau karena beliau lagi ada keperluan. Nah, saya mengajar untuk materi vasodilator ya. Jadi hari ini kita bahas tentang obat-obat vasodilator. Nah, nanti kaitannya dengan obat-obat vasodilator, kalian akan bertemu dengan beberapa atau istilah-istilah yang seperti ini ya. Jadi ada vasokonstriksi, ada vasodilatasi, ada vasodilator ya. Nah, itu kaitannya nanti dengan vaso. Vaso adalah vaskular ya. Vaskular itu artinya pembuluh darah. Bahwa kita tahu bahwa sistem peredaran darah manusia itu tertutup, jadi melewati namanya pembuluh darah, atau disebut juga dengan vaskular ya. Nah, suatu keadaan di mana terjadi penyempitan pada pembuluh darah itu namanya vasokonstriksi. Nah, jika keadaan sebaliknya atau keadaan ini menjadi ada pelebaran pada pembuluh darah, baik dalam radius pembuluh darahnya ataupun nanti pelebaran pada keliling sekitar luas penampangnya, nah itu namanya vasodilatasi. Nah, vasodilatasi ini artinya nanti resisten atau halangan pada pembuluh darah itu memang menurun. Sehingga mengakibatkan pada saat vasodilatasi, aliran darah yang menuju pembuluh darah ini menjadi lebih banyak atau meningkat. Nah, obat-obat yang bisa menimbulkan vasodilatasi tadi namanya vasodilator. Ya. Ini kalian lihat di layar ada gambar di mana pada keadaan normal ya, ini arteriola kita adalah bentuknya seperti ini. Namun pada keadaan tertentu mengalami vasokonstriksi adalah seperti ini, dan pada saat mengalami vasodilatasi dia akan melebar kembali seperti normal, bahkan bisa melebihi normal ya. Nah, pada keadaan tertentu bisa menyebabkan adanya vasokonstriksi dan vasodilatasi ya. Misalnya pada keadaan hiperoksigenase ya, jadi pada saat keadaan berlebihan ini dipersempit ya di sini supaya apa? Supaya tidak supaya nanti keadaan itu tidak makin menyebabkan cedera pada jaringan ya. Nah, misalnya pada keadaan sakit tertentu ya, misalnya kalian mengalami alergi gitu ya. Nah, alergi ini ada senyawa asing masuk dalam tubuh. Supaya tidak banyak mencederai pada membran sel yang lain, maka membran sel yang bagian yang diserang oleh alergen tersebut divasokonstriksikan dulu. Ya, nah sebaliknya nanti keadaan sudah diperlukan untuk mengalirkan lagi lebih banyak dibuat dalam bentuk vasodilatasi. Nah, itu memang homeostasis keadaan tubuh manusia ya. Resistensi dan kapasitas vaskular. Jadi nanti setiap kita berbicara tentang vasodilatasi, kita akan berbicara tentang adanya ini bisa mempengaruhi resistensinya tidak. Terus kemudian bagaimana atau berapa banyakkah kapasitas vaskularnya nanti yang bisa melewatinya. Nah, kombinasi dari cardiac output dan peripheral resistance inilah yang nanti akan menentukan kecukupan perfusi. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya cardiac output ini adalah volume ya. Jadi ini ya, jumlah darah, volume darah yang dipompa jantung per menitnya yang dipengaruhi oleh stroke volume dan heart rate. Jadi jumlah darah itu diharapkan bisa memenuhi semua kebutuhan sel yang ada di dalam tubuh. Nah, cardiac output ini berapa banyak jumlahnya? Jadi ini juga dipertaruhkan untuk bisa masuk ke dalam pembuluh darah ya, untuk bisa dialirkan. Nah, berapa banyaknya cardiac output ini juga mempengaruhi daripada nanti keadaan di pembuluh darah. Kemudian peripheral resistance atau resisten perifer. Nah, ini ada di dalam pembuluh darah kita. Jadi, seberapa besar kekuatan yang ada di tahanan yang ada di dalam pembuluh darah itu untuk menahan supaya tonus otot vaskular itu tidak dol ya, supaya dia tidak ekstra kerjanya ya. Jadi ada tahanan ya. Dan ada diameter pembuluh darahnya juga yang membentuk suatu peripheral resistance. Nah, kedua hal inilah yang akan menentukan pada konsep nantinya tekanan darah. Jadi, sebagian besar memang obat-obat vasodilator ini tujuannya nantinya adalah untuk mempengaruhi pada proses tekanan darah, terutama menurunkan tekanan darah. Ya.
Nah, tadi dikatakan cardiac output tadi dipengaruhi oleh stroke volume dan heart rate. Nah, apa itu stroke volume? Nah, stroke volume itu adalah volume darah yang dipompakan jantung setiap kali berdenyut. Jadi setiap kali berdenyut itu stroke volume itu jumlahnya itu berapa. Nah, ini dipengaruhi oleh preload, afterload, dan kontraktilitas. Kalau preload itu adalah volume darah yang masuk ke ventricle, jadi belum disebarkan ke aorta ataupun arteri. Nah, kalau afterload ini adalah tahanan ventricle yang harus dihadapi untuk memompahkan darah. Jadi si ventricle-nya ini untuk pada saat memompa darah itu juga memberikan kekuatan. Nah, ini kontraktilitasnya kekuatannya itu ya. Dipengaruhi oleh inotropik positif dan inotropik negatif. Faktor yang mempengaruhi heart rate. Nah, heart rate itu adalah denyut jantungnya. Jadi berapa sih denyut jantung per menit gitu ya? Berapa heart rate-nya? Apakah di atas 100 berarti sangat cepat ya? Apakah dia di bawah 70 berarti dia lumayan lambat, di bawah 50 lambat sekali ya. Nah, chronotropik positif dan chronotropik negatif. Nah, kapan saat positif? Jika stimulasi ini distimulasikan oleh saraf simpatis. Jadi saraf simpatis manusia itu akan menyebabkan chronotropik positif, yaitu lebih kepada kontraktilitas di jantung. Kemudian pada saat hiperkapnia atau peningkatan karbon dioksida, pada saat hipokalsemia, dan pada saat diberikan obat-obat atropin. Kemudian kapan saat negatif atau kapan relaksasi? Pada saat kontraktilitas ada juga saat relaksasi, yaitu pada saat distimulasi oleh saraf parasimpatis. Jadi kebalikannya, pada saat hipoksia, chronotropik negatif, kemudian hiperkalsemia. Ya. Nah, bagaimana sih mekanisme tekanan vaskular atau tekanan yang ada pada pembuluh darah itu dipengaruhi oleh 5 macam ini. Yang pertama oleh mekanisme humoral, yang kedua regulasi neural, yang ketiga komponen autoregulatory, kemudian mekanisme endotelial vaskular yang alamnya dari endotel, kemudian elektrolit dan bahan kimia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama mekanisme humoral. Apa yang mempengaruhi mekanisme humoral? Yang pertama adalah RAS, renin angiotensin aldosteron system. Nah, ini kalian wajib tahu apa itu RAS. Kemudian hormon natriuretik, yaitu hormon nanti mempengaruhi pada enzim NAK-ATPase, di mana ini mengatur pada apa ya namanya ya, tonisitas dalam pembuluh darah kita. Kemudian hiperinsulinemia, artinya peningkatan insulin, meningkatkan tensi natrium, nanti juga meningkatkan saraf simpatis. Nah, jadi 3 hal ini mempengaruhi pada mekanisme humoral. Sedangkan regulasi neuronal bagaimana? Namanya neuronal dari neuron, artinya sistem saraf yang mempengaruhi. Apa saja? Sistem saraf pusat, sistem saraf otonom, neurotransmitter, di mana neurotransmitter ini distimulasi oleh sistem saraf, yang nanti berupa norepinefrin ataupun epinefrin, kemudian berbagai macam reseptor dari regulasi neuronal, yaitu adrenergic, alfa, dan beta. Kalau komponen autoregulatory cell ini dipengaruhi oleh adanya abnormalitas ginjal dan sistem autoregulasi jaringan. Kalau elektrolit dan bahan kimia yang mempengaruhi tekanan vaskular apa? Yaitu natrium, kalsium, kalium, dan urea. Jadi inilah yang bahan kimia atau elektrolit yang mempengaruhi pada tekanan vaskular. Sedangkan pada mekanisme endotelial, nah endotelial ini alamiah, jadi di vaskular kita itu ada sistem endotel, ada bagian endotel namanya. Nah, dia akan menyebabkan suatu saat jadi vasodilator ataupun vasokonstriktor. Kalau vasodilator ini dipengaruhi karena nanti di endotel mengeluarkan namanya prostacyclin, bradykinin, ataupun nitric oxide. Sedangkan pada saat vasokonstriktor, dia akan mengeluarkan namanya angiotensin 2 dan endotelin 1. Kita lihat, nah, subgolongan vasodilator, ya, jadi ada 5 macam inilah yang masuk ke dalam subgolongan vasodilator. Ya, jadi obat-obat ini masuk ke dalam vasodilator. Yang pertama obat-obat dalam sistem RAS tadi ya, yaitu 2 macam ini, ACE inhibitor dan ARB. Kemudian obat yang mempengaruhi adrenoreseptor, yaitu reseptornya nanti yang mempengaruhi terhadap adrenalinnya adalah beta alpha. Ya, baik itu beta blocker, alpha 1 blocker ataupun central alpha. Kemudian golongan CCB, calcium channel blocker. Yang berikutnya adalah vasodilator direct acting, dia aksi langsung.
dan kemudian dia antagonis reseptor endotelium. Yang kita bahas pertama adalah golongannya yaitu RAS, renin angiotensin aldosteron system blocker, yaitu ACE dan ARB, di mana ACE kepanjangannya dari angiotensin converting enzyme inhibitor, jadi dia menghambat enzim pengubah angiotensin. Jadi ingat-ingat, jadi dia menghambat waktu saat mengubah angiotensin tersebut, ataupun dia memblok, yaitu angiotensin 2 reseptor blocker. Jadi ARB itu memblok reseptornya si angiotensin 2. Renin ini ya, tidak, nanti kita bahas reninnya. Yang berikutnya adalah ini ACE inhibitor ARB ini. Kalau belajar tentang macam obat yang termasuk golongan ACE dan ARB, kita ingat dulu bagaimana cara gampangnya. Kalau ACE inhibitor belakangnya ada prilnya. Kalau ARB belakangnya ada sartan. Jadi kalau yang ACE inhibitor tuh ada captopril, enalapril, ramipril, lisinopril. Yang belakangnya ada pril-prilnya adalah termasuk ke dalam ACE inhibitor. Nah, kalau ARB yang gimana? Yang belakangnya ada sartan-sartan. Losartan, kandesartan, irbesartan, amelsartan. Yang belakangnya sartan itu adalah ARB. Nah, tempat aksinya dua macam ini sebenarnya sama tempat aksinya, ya. Dimulai dari sistem parasimpatis, kemudian otot vaskular, kelenjar adrenal, tubulus ginjal, dan pituitari posterior. Namun pada prinsip dari obat-obat vasodilator, target yang kita maksud adalah pada otot polos pembuluh darah atau otot polos vaskular. Bagaimana mekanisme dari dua macam obat ini? Kita lihat pada gambar berikut. RAS itu menggambarkan sistem ini. Jadi ada beberapa organ yang sangat berpengaruh ada pada sistem RAS. Dan nanti organ-organ tersebut juga dipengaruhi dari sistem RAS ini. Ya, renin, angiotensin, aldosteron sistem. Dimulai dengan organ liver mengeluarkan namanya angiotensinogen. Ya, ini senyawa alamiah kimia yang akan terus diproduksi oleh liver dalam kondisi normal. Jadi kalau liver abnormal ini juga berbahaya, angiotensinogennya ini juga dipengaruhi. Ya, nah angiotensinogen pada saat itu juga ya oleh namanya ginjal kita, ya, oleh namanya ginjal kita ya di bagian korteks ini ya. Nah, dia akan mengeluarkan satu enzim namanya enzim renin. Nah, renin ini akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Jadi kalau tidak ada renin atau aktivitas reninnya terganggu, angiotensinogen ini tidak bisa berubah jadi angiotensin 1. Nah, pada saat angiotensin 1 terbentuk, dia belum bisa beraksi karena dia harus diubah dulu menjadi angiotensin 2 bentuknya secara struktur kimiawinya. Ya. Nah, siapa yang mengubah? Yaitu suatu enzim namanya suatu enzim ACE, angiotensin converting enzyme, ya. Nah, si ACE ini diberikan oleh namanya nanti dua macam, yaitu adalah paru-paru dan ginjal yang mempengaruhi si enzim ACE ini. Nah, ACE ini akan mengubah menjadi angiotensin 2. Nah, si angiotensin 2 pun ya dia punya banyak tempat aksi atau site-nya, ya, target aksinya. Yang pertama di saraf simpatis, yang kedua pada tubulus renal, ketiga pada korteks renal ya, kemudian pada vaskular, kemudian pada kelenjar pituitari. Semua macam ini adalah targetnya daripada angiotensin 2 karena tempat-tempat inilah yang punya reseptornya untuk bisa ditempelin adanya angiotensin 2 ini. Nah, obat ARB ini memblok supaya si angiotensin 2 ini tidak bisa berikatan dengan reseptornya. Terutama yang kita tujukan adalah reseptor pada vaskular. Nah, kalau si ACE diblok, itu dia memblok perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya, yang semuanya ini ya rata-rata akan menimbulkan vasokonstriksi. Ya, atau kontraktilitas yang ada di vaso. Ya, kalau saraf simpatis meningkat ya kontraktilitas pada jantung juga meningkat. Kalau reabsorpsi natrium meningkat, maka nanti kontraktilitas di jantung juga bisa meningkat. Kalau si adrenalnya ini tadi ada ketempelan reseptornya ini tadi ketempelan angiotensin 2,
maka akan terbentuk sekresi aldosteron, di mana ini akan meningkatkan retensi H2O dan meningkatkan kerjanya tubular dari ginjal juga. Kalau di vaskular jelas dia akan tersepit vaskularnya, pembuluh darah. Kalau di pituitari dia akan mensekresi hormon ADH, di mana hormon ADH ini akan menyebabkan absorpsi daripada H2O di ductus corticus yang ada di ginjal meningkat. Lama-lama pasien bisa jadi udem. Udem itu menyebabkan tekanan darah meningkat. Jadi semuanya ini saling terhubung, ya. Nah, ini ACE inhibitor dan ARB ini adalah first line-nya daripada pengobatan daripada hipertensi. Jadi ACE inhibitor itu pengobatan drug of choice dari hipertensi. Namun, ya, efek sampingnya ada yang sering dikeluhkan atau yang sering terjadi, yaitu batuk kering. Nah, sering juga pada saat itu juga, ya kalau ada pasien yang juga punya kontraindikasi ini, maka jangan diberikan ACE inhibitor, yaitu kehamilan, asma, batuk kronik alergi, dan kemudian penyakit ginjal atau renal stenosis. Ya, jadi kalau kontraindikasi, ya ini jangan diberikan. Kehamilan kenapa? Kalau nanti batuk-batuk terus, pasiennya bisa kontraksi. Ya, asma, ya karena nanti dia batuk-batuk terus, makin sering alerginya, kemudian nanti malah asmanya sering kambuh, malah jadi berbahaya. Nah, ketika pasien memang mengalami gejala ini semua, maka diganti menjadi pilihan alternatifnya yaitu ARB. Namun kalau kontraindikasi kalau tidak ada kontraindikasi ini berikan ACE inhibitor, ya, karena ini selain pilihan utama dia dari segi harga itu lebih murah dibandingkan ARB, ya. Nah, untuk indikasi ARB sama untuk hipertensi, namun dia banyak dipakai sebagai alternatif dari ACE inhibitor ini. Ya, nah kalau kontraindikasinya sama, jadi kalau kontraindikasi ini sudah terjadi pada pasiennya, jangan diberikan. Tadi dikatakan ACE inhibitor tadi dia punya efek yang sering dikeluhkan yaitu batuk kering. Kenapa dia bisa menyebabkan itu? Jadi pada saat si enzim ACE ini tadi dihambat atau diblok, selain dia memblok AT1 atau angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 ini diblok, maka si bradikinin yang tadinya akan berubah menjadi metabolit inaktif diblok juga. Padahal si bradikinin ini adalah sinyal kimia yang aktif pada saluran pernapasan, bisa berikatan dengan yang namanya C-irritating fiber menyebabkan dry cough atau batuk kering. Sehingga inilah yang menyebabkan kenapa kalau mengkonsumsi ACE inhibitor bisa kena efek samping batuk kering. Nah, berikutnya obat-obat yang kita pelajari dari vasodilator adalah obat yang dipengaruhi pada reseptor adrenergik atau adrenoreseptor, yaitu pada reseptor beta, alpha 1, dan alpha 2. Nah, jadi ini ya, tadi reseptornya ada 2, alpha dan beta. Nah, ini lokasi daripada reseptor beta. Jadi banyak dipengaruhi nanti reseptor betanya ya untuk vasodilator. Kalau beta 1 ada di jantung, kalau beta 2 ada di bronkus, ada di uterus, ada di otot polos vaskular. Kemudian ada juga beta 3, namun ini adanya di jaringan adiposa atau jaringan lemak. Ya, nah kalau beta 1 adrenergiknya ini kemudian tertempelin gitu ya reseptornya ini menyebabkan peningkatan heart rate dan kontraktilitas di jantung. Kemudian meningkatkan velocity yang ada di nodus AV pada jantung, kemudian meningkatkan rilis renin ya. Kalau beta 2 menyebabkan relaksasi pada smooth muscle, kemudian peningkatan pada gluconeogenesis, kemudian peningkatan pada gluconeogenesis muscle skeletal atau otot rangka. Nah, kalau pada lipolisis dia menyebabkan vasodilatasi nitric oxide pada endothel ya. Nah, kalau belajar tentang obat-obat beta blocker, dihafal saja yang belakangnya ada olol-ololnya. Ada propanolol, labetalol, carvedilol, bisoprolol, atenolol, itu semuanya obat-obat beta blocker.
Namun, beta blocker tadi, kalian lihat sebelumnya bahwa reseptor beta itu ada 3 jenis. Ada beta 1, beta 2, ada beta 3 gitu ya. Namun yang selektif untuk vasodilator ini, ya bukan selektif ya, yang khusus kita pelajari untuk vasodilator ini adalah beta 1 ataupun beta 2 dan juga alfa. Nah, ada yang non-selektif beta 1 dan beta 2. Kita lihat tadi sebelumnya bahwa beta 1 dan beta 2 ini mempengaruhi pada sistem kinerja kontraktilitas. Iya, bentar ya. Abi. Astagfirullah, nah kan sekarang berdiri. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, tadi yang mempengaruhi pada vaskular itu ada dua macam ini, beta 1 dan beta 2 yang nanti mempengaruhi pada tekanan darah. Nah, sehingga yang dikatakan non-selektif kalau dia nggak selektif, dia tidak memblok, dia tidak bisa membedakan blokade pada beta 1 atau beta 2. Nah, kalau non-selektif beta 1, beta 2 yaitu adalah propanolol dan sotalol. Sedangkan kalau selektif beta 1 hanya atenolol, metoprolol, dan bisoprolol. Di mana kalau beta 1 itu hanya pada jantung. Ya, kalau beta 1 dan beta 2 ini ada juga reseptornya pada bronkus ya. Sehingga kalau pasiennya dibilang tadi kenapa dikontraindikasikan pada pasien asma, reseptor beta nantinya adalah kalau nanti pasien asmanya ini minum beta blocker ya, maka ini bronkusnya akan sering dibuat vasokonstriksi ya. Nah, sehingga bagaimana nanti kekambuhan asmanya jadi lebih tinggi ya. Nah, kalau selektif hanya beta 1 yaitu atenolol, metoprolol, dan bisoprolol. Sedangkan non selektif beta atau alpha blocker yaitu carvedilol dan mabetolol. Jadi dia memblok beta dan juga alpha. Indikasinya beta blocker ya bisa untuk hipertensi, aritmia, kemudian angina dan infark miokard dan heart failure.
Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini beta blockers. Jadi tempat aksinya itu ada di nodus SA otot jantung atau otot polos pembuluh darah. Mekanisme aksinya karena dia adalah pemblokade reseptor adrenergik. Jadi sistem saraf kita yang memproduksi epinefrin dan norepinefrin ini adalah neurotransmitter. Jadi saraf kita itu bagian adrenergik itu yang meningkatkan stimulus pada tubuh ya. Itu ada dia melepaskan namanya neurotransmitter yaitu epinefrin atau norepinefrin. Nah, si epinefrin atau norepinefrin ini akan sampai di otot polos pembuluh darah kita. Ya. Nah, ketika sampai di otot polos pembuluh darah ataupun nanti sampai di nodus SA pada jantung, maka dia akan berikatan dengan reseptor beta, ya, beta adrenergik. Ya. Nah, ketika sampai dan berikatan dengan reseptornya, nanti nanti neurotransmitternya menyebabkan kontraktilitas, baik itu di jantung ataupun di pembuluh darah. Nah, obat blokade ini, beta blocker ini akan memblok supaya tidak terbentuk ikatan antara si norepinefrin atau epinefrin ini dengan reseptor beta, ya, sehingga terjadilah vasodilatasi atau terjadilah pelebaran atau terjadilah fase relaksasi pada jantung. Ya, ini. Nanti kalau di jantung ya dia menyebabkan kontraktilitas otot jantung menurun, heart rate-nya menurun, cardiac output menurun, maka tekanan darah jadi turun. Kalau pada pembuluh darah ya terjadi vasodilatasi, kemudian terjadi penurunan pada peripheral resisten, penurunan tekanan darah. Jadi seperti itu kerja dari beta blocker. Nah, namun punya side effect ya. Jadi kalau penggunaan beta blocker tidak dimonitoring, pada orang tekanan darah tinggi itu terus konsumsi, terus dia hipersensitif, maka bisa mengalami bradikardi atau perlambatan denyut jantung nantinya. Atau mengalami fatigue atau sakit-sakit tulang, hipotensi, penurunan libido, bronkokonstriksi, dan hipotensi. Beta blocker dikontraindikasikan untuk pasien COPD atau pasien dengan PPOK ya, dan pasien dengan peripheral vascular disease atau penyakit pada pembuluh darah. Nah, berikutnya ada tipe alpha ya. Kalau tadi beta, jadi ya pada adenoreseptor itu ada alpha 1 dan alpha 2. Kalau alpha 1 lokasinya ada di most vascular, kebanyakan ada di otot polos vaskular, otot pupil mata, prostat, dan jantung. Efeknya apa? Semuanya menyebabkan peningkatan kontraktilitas atau kontraksinya meningkat. Kalau alpha 2 pada susunan saraf pusat, nah ini menyebabkan justru penghambatan pada saraf simpatis. Jadi yang diambil pada susunan saraf pusat untuk obat-obat vaskular itu adalah alpha 2-nya makin diperbanyak kalau alpha 1-nya diblok. Jadi makanya ada blokade alpha 1, ada agonis alpha 2. Supaya reseptor daripada alpha 2-nya ditingkatkan, kalau ini reseptornya diblok. Ya, kita bahas yang pertama, yaitu alpha 1 blocker. Nama obatnya yang belakangnya zosyn, prazosin, doxazosin, terazosin, itu alpha 1 blocker. Jadi tempat aksinya itu ada di otot polos pada arteriola dan venula. Ya, bagaimana mekanisme aksinya? Tadi sama karena dia adalah sistem neuronal ya. Jadi sistem saraf kita itu melepaskan epinefrin atau norepinefrin. Kemudian sampai di sel otot polos pembuluh darah. Kemudian NE atau E ini akan berikatan dengan reseptor alfa yang ada di otot polos. Ya, ketika berikatan maka menjadi vasokonstriksi. Namun dengan diblokade atau diblok bagian reseptor ya otot reseptor yang ada di otot polos ini tadi, maka terjadilah vasodilatasi. Kalau terjadi vasodilatasi, maka terjadi tekanan darah itu menurun karena resistensi perifernya juga menjadi turun. Namun punya ADR yaitu hipotensi. Nah, yang berikutnya adalah di sistem saraf ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini memang kerjanya langsung di sistem saraf pusat supaya ya ini supaya menstimulus supaya reseptor alpha 2 ini ditingkatkan sehingga namanya sentral alpha 2 agonis. Kalau obat namanya alpha 2 agonis.
Apa obatnya? Hanya dua ini, klonidin dan metildopa. Indikasinya klonidin kalau ada hipertensi resisten, jadi dia sudah resisten dengan beberapa obat, pakailah klonidin. Atau metildopa ini menjadi pilihan utama ketika pasiennya hipertensi dalam kondisi kehamilan. Ya, nah reseptor tempat aksinya yang jelas ada reseptor alfa 2 yang ada di otak. Ya, nah mekanisme aksinya ya, jadi si adrenergik tadi akan distimulasi ya supaya alfa 2-nya meningkat. Kalau alfa 2-nya meningkat, hambatan pada aktivitas simpatisnya makin meningkat. Nah, akhirnya parasimpatis meningkat karena lawannya simpatis parasimpatis. Kalau parasimpatis yang bekerja, maka kebalikannya ada efek vasodilatasi gitu ya, sehingga heart rate-nya turun, cardiac output-nya turun, peripheral resisten turun. Nah, aktivitas renin plasma dan refleks baroreseptor juga turun. Ya. Berikutnya adalah kelompok CCB atau calcium channel blocker. Nah, dalam calcium channel blocker ini ada dua subgolongan, yaitu dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah tipe kanal kalsium yang diblokade. Ya, jadi kanal kalsium ini ada tipe L, T, N, P atau Q dan R. Ya, kalau L ini hanya di otot polosnya, kalau P ini ada pada jantung. Ya, kalau yang lainnya tertata di neuron. Ya. Nah, jadi kalsium channel blocker atau dibilang pemblok kanal kalsium. Kalau di hidropiridin yang diblokade adalah kanal kalsium tipe L, ya. Kalau non dihidropiridin kanal kalsium tipe T. Sehingga dihidropiridin tempat aksinya ada pada vaskular, kalau non dihidropiridin tempat aksinya pada jantung. Contoh obatnya kalau yang dihidropiridin itu yang belakangnya PIN, ya. Amlodipin, efedipin, ya, nanti ada lagi yang lainnya, nanti silakan nanti kalian buka dan cari-cari ya. Nah, kalau dihidropiridin ya, ini contohnya obatnya Ceramil dan deltiazem. Karena diblokade di bagian nolis SA sebagai pacemaker atau kunci utama kelistrikan yang ada di otot jantung, maka kalsium channel blocker ini selain buat hipertensi dipakailah buat pilihan aritmia, khususnya yang non dihidropiridin. Selain itu dipakai untuk angina pectoris karena dia memblokade pada sistem kontraktilitas jantung. Selain pengobatan hipertensi. Nah, bagaimana cara pemblokadaan kalsium ini? Ya, kalian pelajari dulu di antiman. Kalian pernah belajar kontraktilitas otot polos, otot jantung, otot lurik gitu ya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah pada otot dan vaskular dan otot jantung ya. Kalau otot polos vaskular itu ada namanya kalmodulin ya, di mana kalmodulin ini dia mengikat atau dia menjaga si NLK itu myosin. Pada saat kalsium datang kemudian berikatan dengan kalmodulin, nanti terjadi ikatan dengan kalmodulin, si myosin LCK ini atau myosin L-kinase ini akan aktif. Kalau akan aktif dia melepaskan myosin ketemu dengan aktin jadi kontraksi. Nah, pada saat blokade kalsium ini dihambat, maka si myosin tadi tidak bisa berikatan dengan aktinnya ya, karena nanti si kalsium ini tidak mampu untuk berikatan dengan kalmodulin ya. Nah, akhirnya relaksasi. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa dihidropiridin ini pada vasodilatasi pembuluh darah, kalau yang non dihidropiridin ini pada jantung. Efeknya ya nanti bisa penurunan peripheral resisten pada vaskular. Kalau pada non dihidropiridin menyebabkan penurunan cardiac output dan penurunan kontraktilitas ataupun heart rate. Ya, semuanya efeknya turun tekanan darah. Kalau efek sampingnya ada sakit kepala, dizziness, potensi palpitasi dan edema perifer. Jadi harus hati-hati juga. Kemudian dikontraindikasikan pada congestive heart failure. Jadi kalsium ini berbahaya untuk gagal jantung karena nanti bisa terjadi benar-benar perlambatan pada jantung bahaya.
Nah, yang berikutnya adalah golongan vasodilator itu obatnya yang termasuk adalah endothelin reseptor antagonis. Jadi dia antagonis terhadap reseptor endothelin. Nah, contoh obatnya apa yang belakangnya ada sentan-sentan, ada bosentan, ada sitaxentan. Tempat aksinya cuma aja di otot polos. Jadi endotel ini ada di otot polos. Otot polos di semua tubuh kita ya, tidak hanya pembuluh darah ya, ada di otak, itu ada di ginjal gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya ya? Jadi kalau bosentan ini bekerjanya dengan antagonis kompetitif pada reseptor ETA dan ETB. Sedangkan sitaxentan ini bekerjanya selektif hanya untuk ETA. Efeknya apa? Efeknya kalau nanti berikan ETA ini dengan reseptornya ini tadi, maka dia menyebabkan vasokonstriksi. Namun kalau di blode ya terjadi kebalikannya, yaitu vasodilatasi. Karena tahanan perifernya diturunkan sehingga tekanan darah juga menurun. Nah, di endothelin itu apa sih? Endothelin itu adalah suatu vasokonstriktor faktor. Jadi alamiah ada di endotel. Jadi memang mengupayakan supaya si sel otot polos itu bisa bekerja sebagai konstriktor atau yang meremas ya. Kalau di usus itu jadi meremas-remasnya ya. Kalau di vaskular yang menyempitkan vaskularnya ya. Si subtipenya ini ada dua, ada ETA dan ada ETB. Ya, awal diketahui bahwa ETA yang menyebabkan vasokonstriksi, namun berikutnya ETB juga bisa sebagai vasokonstriksi. Ya, namun yang dipakai adalah target utama adalah ETA, berikutnya ETB. Nah, reseptor ETB ini bisa jadi vasokonstriksi, bisa jadi vasodilatasi. Nah, kalau dia vasodilatasi adalah saat dia bisa memediasi terbentuknya prostaglandin dan NO. Kalau yang ETA langsung. Jadi seperti ini. Jadi endothelin ini ya ketika ada perintah untuk memvasokonstriksi ya, si endothelin ini akan mengaktifkan si reseptor ETA dan ETB ini, maka jadi konstriksi. Namun saat terjadi kerusakan pada membran sel, karena sel-sel kita itu terdiri dari lapisan membran juga. Nah, ketika ada perusakan maka akan aktif nama enzim arachidonat. Ketika enzim arachidonat aktif ini akan membentuk prostasiklin. Nah, si prostasiklin ini tadi ya dengan adanya endothelin tadi dia akan membentuk nitrit. Jadilah dia dilatasi. Jadi bentuknya nanti adalah dilatasi ETB itu seperti ini ya, karena dia aktivasi NO. Ini efek dan letak reseptornya ya, ada reseptor ETA dan ETB. Jadi kalau ETA ada pada endotelium jaringan vaskular, ETB kalau yang otot polosnya itu ETA. Nah, target kebanyakan adalah otot polos yang selektif ya. Yang berikutnya adalah direct acting vasodilator atau vasodilator yang punya aksi langsung. Iya, Adek. Organik nitrat yang pertama, yang kedua adalah dihidralazin dan minoxidil. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, ini mekanisme organik nitrat ya, di mana ya jantung di sini nanti akan menumpahkan darah ya ke semua peredaran darah kita itu ya, yang jantung sebelah kiri akan membawa oksigen banyak ini memakai warna merah, kalau sebelah kanan dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, di dalam pembuluh darah ini secara alamiahnya ada nitrat, di mana nitrat ini ya gliserol nitrat ini akan menyebabkan vasodilatasi. Ya, nanti kita bahas di berikutnya yang lebih jelas. Kita bahas dulu ini yang termasuk ke dalam organik nitrat ini. Jadi nitrat organik ini artinya dia dibuat sedemikian rupa menyerupai nitrit oksid yang ada di dalam endotel. Ya, apa saja contoh obatnya? Ada nitrogliserin, ada isosorbit dinitrat atau ISDN, ada sodium nitroprusid dan ada molosidomid.
ya. Nah, indikasinya selain untuk hipertensi ya, utamanya organik nitrat ini dipakai untuk terapi angina pectoris. Ya, boleh. Nah, indikasi utamanya adalah untuk angina pectoris atau serangan jantung atau gagal jantung akut. Atau pasien mengalami hipertensi akut, jadi emergensi di apa namanya itu masuk UGD, kemudian tekanan darahnya sangat tinggi ataupun hipertensi berat. Nah, kalau yang mau efek langsung di UGD pakai nitrogliserin. Kalau ISDN karena dia oral. Mekanisme kerjanya bagaimana? Ya, organik nitrit ini memang harus diaktifasi dulu ya dengan enzim. Kemudian ketika dia aktif, dia akan menyerupai seperti nitrit oksid yang ada di endotel. Buat apa, nak? Nggak ada. Ya, sebentar. Sebentar ya. Saya izin 2 menit. Ya, saya lanjutkan. Bagaimana mekanisme kerjanya? Jadi obat ini teraktivasi dulu oleh suatu enzim, kemudian metabolisme nitrat organik ini, kemudian dia akan berubah menjadi nitrit oksid. Ya, karena dikatalisis oleh enzim mitokondrial aldehid dihidrogenase. Nah, si nitrit oksid ini ya, ketika dia sudah berubah jadi nitrit oksid, maka dia menyebabkan di endotel itu adalah aktivasi guanyl siklase, di mana si aktivasi guanyl siklase ini dia akan menyebabkan peningkatan perubahan GPP jadi GMP. Nah, GMP-nya inilah yang pada endotel itu bisa menyebabkan relaksasi otot polos vaskular. Ya, karena si GMP-nya ini akan memblokade supaya miosin itu tidak aktif atau miosinnya tidak terfosforilase. Nah, sebenarnya dengan kata lain, GMP ini mampu mendefosforilase dari rantai ringan miosin sehingga tidak terjadi ikatan miosin dengan aktin dan terjadilah relaksasi atau vasodilatasi. Nah, ini secara penjelasannya, jadi sel endotel kita itu secara alamiah akan memproduksi namanya nitrit oksid, ya. Nah, di mana nitrit oksid ini akan mengubah ya GTP jadi GMP dengan bantuan enzim guanyl siklase. Dan di cGMP ini akan mengikat si enzim myosin light chain kinase ini supaya myosin light chain ini tidak bisa berikatan dengan kimia tidak bisa berikatan dengan aktin, maka terjadi relaksasi atau vasodilatasi. Nah, kalau obat-obat nitrat, dia mampu menghasilkan nitrit oksid juga supaya banyak dihasilkan di sel endotel tadi. Ya, jadi makanya dia sangat obat ini nitrat ini sangat dipakai ketika terjadi serangan jantung supaya segera terjadi pelebaran pembuluh darah. Ya. Kemudian berikutnya adalah dehydrolizin dan minoxidil ya digunakan saat hipertensi emergensi. Untuk mekanisme dehydrolizin ini masih belum diketahui apa sih mekanisme dehydrolizin ini. Kalau yang minoxidil aktivasi kanal kalium ya, kanal kalium yang ada untuk aktivasi sel otot. Jadi kalau kalium ini kan bisa menyebabkan relaksasi ya, karena kalium ini menyebabkan hiperpolarisasi. Nah,
Nanti ketika kanal kaliumnya makin banyak, terbuka kadar kaliumnya, maka akan banyak mengakibatkan hiperpolarisasi sel otot polaris. Akibatnya ya jadi vasodilatasi. Ya. Oke, nah itu tadi terkait dengan obat-obat vasodilator. Adakah pertanyaan? Absensi tadi sudah saya panggil. Denny dan Hana Nurfolvias ada enggak? Hana hadir, Ibu. Hana hadir. Hana Nurfolvias